Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan PU, kembali lagi bersama saya Dimas Tri Wibowo. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas asinkronus yang ketiga di agenda ketiga pada Latsar Batch 1 Kementerian PU. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, profil unit kerja saya. Yang kedua, tugas dan layanan saya. Dan yang terakhir, refleksi diri saya. Yang pertama, tentang profil unit kerja. Saya ditugaskan pada instansi Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung atau disingkat BPK Bubble, dan sekarang diperbantukan pada Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung atau biasa disingkat SNVT PS Bubble. SNVT PS Bubble dibentuk pada tanggal 21 Februari 2025, dipimpin oleh seorang kepala kesatuan kerja yaitu Bapak Darul Suryaningwang ST. Adapun saya ditempatkan di bawah PPK Prasarana Strategis yaitu Bapak Farizal Patriaman ST MA. Tujuan besar dari SNVT PS Bubble adalah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian yang dilaksanakan sendiri dan yang tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap Pusat, yaitu perumusan atau perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, contohnya pasar, kemudian di bidang pendidikan, contohnya sekolah, madrasah, sekolah tinggi maupun perguruan tinggi, kemudian peribadatan, contohnya tempat ibadah, olahraga, contohnya stadion dan gor, sosial budaya dan kesehatan, contohnya rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tugas dan layanan saya. Peran saya pada SNVT Bubble yaitu sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Adapun layanan yang bisa saya berikan yaitu bekerja optimal dalam tahap perencanaan maupun tahap pembangunan agar setiap output dari setiap kegiatan pembangunan dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan juga tertib administrasi. Dengan memastikan standar pelayanan yang sudah saya jelaskan dapat terpenuhi, maka secara otomatis ini akan menunjang kinerja unit kerja secara keseluruhan dalam mendukung kegiatan pembangunan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan juga kesehatan. Kemudian poin nomor 3, refleksi diri. Adapun Smart ASN sudah saya terapkan, yaitu profesionalisme, yang berarti saya dapat menyelesaikan tugas sesuai kompetensi dan jafung saya, sesuai dengan standar teknis maupun administratifnya. Yang kedua, penerapan nilai integritas, karena di dalam pelaksanaannya saya harus tetap mengutamakan kepentingan instansi di atas kepentingan pribadi, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. Yang ketiga, penerapan nilai networking dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Di SNVT Bubble akan selalu berhubungan dengan instansi, lembaga, ataupun kementerian lain dalam mengakomodir kebutuhan pembangunan secara utuh dan juga inklusif. Adapun prinsip Smart ASN yang dapat saya kembangkan adalah hospitality. Dikarenakan penerapan nilai tersebut sangat erat hubungannya dengan nilai networking dalam menjalin interaksi lintas instansi, lembaga maupun kementerian dibutuhkan sikap ramah, sopan santun, dan juga beretika yang baik. Poin terakhir pada refleksi diri ini adalah hal-hal sederhana yang dapat saya lakukan agar layanan unit jadi lebih baik adalah dengan terus mengembangkan potensi diri agar tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan keilmuan yang bersifat teknis dan menunjang setiap kegiatan pembangunan di SNVT PS Bubble. Juga harus terus menerapkan nilai adaptif agar dalam penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Semua itu juga demi mendukung nilai-nilai manajemen ASN, Smart ASN demi mewujudkan Smart Governance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.